Ketika dunia terpecah menjadi sayap kiri dan sayap kanan, masyarakat sering dihadapkan oleh pertanyaan, manakah sebenarnya ideologi yang paling tepat? Ada yang percaya bahwa sayap kanan adalah suatu prinsip yang harus dipertahankan. Ada juga yang percaya bahwa sayap kirilah yang akan menjadi solusi dari permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Perbedaan pandangan ideologi seringkali mengakibatkan ketegangan dan bahkan pertumpahan darah. Tetapi, apa itu sebenarnya sayap kiri dan sayap kanan? Putin's invasion has plunged Europe's far right into an identity crisis. It was this earthquake that was commonly associated with the rise of the far right in Europe. Also, yes, if we go down the road in an armoured vehicle flying our flag, it's letting them know that enough is enough. They have taken enough from our country and we will be taking it back. One of the things that I've noticed is the right wing loves to tell right-wing voters, oh, the left, they're just full of elitists. They think you're trash. They think they're better than you. It appears the violence is planned, organized, and driven by anarchic and left extremist group. Saat revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 karena krisis ekonomi, Raja Louis melakukan pertemuan nasional, yaitu French Constitutive Assembly. Pertemuan tersebut mengundang wakil rakyat yang diwakili oleh 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah para pemuka agama, golongan kedua adalah para kesatria dan bangsawan, dan golongan yang terakhir adalah para pekerja dan kelas biasa. Pertemuan ini membahas manakah wakil rakyat yang setuju dengan sistem monarki dan mana yang tidak. Pada saat inilah istilah sayap kanan dan sayap kiri pertama kali digunakan. Wakil rakyat pertama dan kedua, yaitu golongan para pemuka agama dan para kesatria dan bangsawan, duduk di sebelah kanan raja. Sementara itu, golongan para pekerja dan kelas biasa duduk di sebelah kiri raja. Golongan kanan setuju dengan sistem monarki. Hak-hak raja seperti hak veto dan lain-lain, menurut mereka harus dipertahankan. Hal tersebut disebabkan oleh posisi mereka yang merasa diuntungkan saat itu karena para bangsawan yang memiliki bisnis lebih sedikit membayar pajak. Dan juga keuntungan bagi para pemuka agama yang dapat dengan bebas menyebarkan pengaruhnya. Di sisi lain, golongan kiri merasa jika kekuasaan raja terlalu banyak dan harus dikurangi. Dan juga, mereka merasa dirugikan oleh sistem yang ada karena jam kerja yang berat dan pajak yang dibebankan ke mereka. Sehingga mereka menolak sistem monarki dan menuntut revolusi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sayap kiri adalah politik yang progresif karena menginginkan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan sayap kanan adalah politik konservatif yang menginginkan kondisi sosial sekarang. Dalam konteks ekonomi, mereka yang berideologi kiri atau sosialisme percaya bahwa pemerintahlah yang berhak mengalokasikan sumber daya dan kekayaan demi kesejahteraan rakyat. Sementara, mereka yang berideologi kanan atau kapitalisme percaya dengan sistem pasar bebas, di mana individu memiliki hak untuk mempunyai tanah dan modal, dan peran negara harus seminimal mungkin dalam mengatur proses tersebut. You have to understand the difference between capitalism, socialism, communism, what all of these things really mean. You have to understand what the difference is between right wing and left wing. People, they use these phrases all the time and they don't even know what these things mean. And it's just incredible to me to hear a socialist calling someone else a Nazi, because Nazi means National Socialism. So here's a socialist calling a right-wing guy a Nazi. What he should be calling the right-wing guy is anarchist. People on the right want no control. They're really anarchists. When you have a misunderstanding of what the terms mean, right wing on the far right is total anarchy. They don't want anybody controlling anything that they do, and they believe that
people are responsible enough that the world can exist without government, or the very minimal government that it would take. On the far left, on the other hand, they believe that the government should be in total control and should supply man with all of his needs. Pada dasarnya, kedua sayap ini masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam pengaplikasiannya. Pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam politik. Tetapi, bagaimana jika perbedaan itu justru menyebabkan pertumpahan darah? Hai, aku Putu Dias Mika. Jangan lupa subscribe channel ini karena aku akan berbagi informasi tentang ekonomi, sosial, politik, dan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.